Baik, sahabat free fishing, gimana kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, kemudian sehat dan juga dilancarkan rezekinya. Baik, kita bahas satu paket ini. Ini paket yang saya pesan dari toko Seahawk di Jakarta Pusat. Ya. Jadi bagaimana penampakannya? Mari kita buka sama-sama. Check it out. Baik, ini dia Reel Seahawk, Reel Sujitsu SE Special Edition ukuran 800 dari Seahawk. Baik, kita lihat bagaimana penampakannya. Nah, sekilas informasi kenapa saya pilih reel ini ya. Jadi saya sering sharing, kemudian sedikit mencari informasi dari model, kemudian dari harga. Ini saya beli sekitar 500-600 ribuan ya. Oke, tidak dapat pouch, cuma dapat plastik ya. Cuma dapat plastik. Kemudian ada buku garansi sepertinya ini ya. Kemudian manual book dan tidak lagi kosong. Oke. Ini dia penampakan reelnya. Oke, sudah power handle. Kemudian model kenoknya. Ini saya suka. Dari model kenok ini kayak reel tetangga ya. Model-model seperti Bullsen kalau nggak salah sih. Baik, kita bahas sedikit dari spesifikasinya ya. Oke, Reel Sujitsu Special Edition. Ukuran yang saya pilih itu ukuran 800. Jadi balbernya ada 8, kemudian gear ratio-nya 5,1:1. Jadi ini agak ringan untuk casting ya. Kemudian dari spesifikasinya itu oke, pertama aluminium spool. Jadi spoolnya sudah aluminium. Kemudian Arctic Bile. Kemudian D2S atau Direct Drive System. Kemudian Carbon Drag System. Oke. Jadi yang pertama itu aluminium spool ya. Jadi spoolnya sudah aluminium. Kemudian S ya, ini D2S ya. Ada di sistem handle-nya yaitu Direct Drive System ya. Kemudian Carbon Drag System. Oke, nanti kita akan lakukan pembongkaran ya. Oke, kita lanjut pembongkaran teman-teman. Pertama kita akan buka spoolnya. Oke, spool belum ada terisi seal ya. Oke, jadi nggak masalah. Sebenarnya sih nggak masalah. Ada seal dan tidaknya. Yang jelas kita sering-sering perawatan ya. Habis penggunaan langsung dilakukan pembersihan. Kemudian dilumasi. Oke, selanjutnya adalah drag washer system. Ya, ada 1, 2, 3. Kenapa 2 key washer 3 drag system? Coba saya cek dulu buku petunjuknya, buku manual booknya ya. Kita mau lihat dia nanya nih, apakah benar nih, nggak salah nih pabrikannya nih.
Oke, di sini dijelaskan ya. Satu, front rack ya, front rack. Oke, dua, pentable spring, suspension rack washer, drag liner, sus drag plate, spool, 6 spool. Oke, berarti ada 1 2 3 4 5 6. Saya ulangi hitung ya. 1 2 3 4 5 6. Kemungkinan ini adalah karbon key washer, karbon key washer, karbon key washer. Berarti ada satu yang tidak ada key washernya, teman-teman. Wah, ini kemungkinan gagal produksi. Oke, nggak masalah. Jadi kita pakai saja. Tuh. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ini lebih bagus ya. Oke, kita lanjut. Jadi dari spool ya, tadi dijelaskan spoolnya ini aluminium spool. Nah, ini yang saya suka nih. Ini klikernya model seperti ini biasanya nyaring. Oh, enaknya nyaring ya. Oke, kemudian disupport oleh 2 bearing ya. Jadi spoolnya ini disupport oleh 2 bearing. Jadi ini memaksimalkan untuk kestabilan putaran. Mengapa sistemnya sama? Oke, kita buka dulu spacer pengunci. Oke, ada spacer pengunci di sini. Kemudian ada 2 bearing. Oh, jadi bearing ini ada 2, jadi ada housingnya juga ya, teman-teman. Di housingnya ini kayaknya terbuat dari, kayaknya sih dari kuningan nih. Kalau brandnya sih kayaknya dari kuningan. Oke, jadi ada housingnya ya. Oke, kemudian clicker. Oke, ada spacernya, 1 spacer. Oke, kita lanjut untuk bagian rotor. Oh, di bagian rotor ada pengunci ternyata. Oke, kita buka dulu kuncinya. Kita buka dulu kuncinya menggunakan obeng plus. Oke, kemudian kita buka rotor. Ini bahannya grafit ya. Lumayan kuat juga. Oke, jadi land roller ini disupport oleh 2 bearing. Oke, land roller disupport oleh 2 bearing ya. Kemudian kita buka sistem bell armnya ya.
Oke, jadi dari model bautnya ya, ini memang dari bahan grafit. Bisa kalau punya bahan karbon, itu model alur dari bautnya itu lebih rapat. Oke. Jadi agak lengket ya. Jadi ini kemungkinan bahan zinc, jadi mudah sekali karatan atau korosi. Jadi teman-teman harus sering-sering untuk melakukan pembongkaran, pelumasan ya, dan pembersihan. Oke, ini spring rate-nya. Jadi bahan stainless ya, teman-teman. Oke, dengan reel murah seperti ini, bahan stainless, kayaknya ini sangat luar biasa sekali. Jadi awet kita penggunaannya ya. Oke, bagus ini, saya suka. Jadi ini juga ditutup ya, ditutup oleh seperti housing tutup baut. Jadi ini untuk menutup bautnya. Oke, cantik sekali ya teman-teman ya. Kita kayaknya nggak perlu bongkar ini ya, karena di sini tidak ada komponen, tidak ada komponen yang penting. Oke, kita lanjut ke sekedar informasi ya, saya tidak buka ini karena ini dari informasi produknya sudah paten ya. Jadi saya takut nanti pas membuka tergores, lecet. Jadi mending gak usah dibuka. Oke, karena ini knopnya apalagi dirubah, karena ini knopnya sudah bagus sekali ya. Oke, kita lanjut ke body. Pertama kita akan buka bodinya dulu. Ya, ini dia penampakannya. Bearing handle, ini handle. Bearing kirinya termasuk cukup besar ya. Jadi ini handle. Jadi bearing di kirinya ini cukup besar ya. Kayak reel ukuran 4000. Wow. Sepertinya ini bearing yang bisa dibuka penguncinya. Nanti kita coba bisa dibuka atau tidak. Ya. Oke. Kita lepas dulu, kemudian gear, ini dia gearnya, tara. Nah ini grease-nya ya, kemudian ini cukup tebal ya, cukup tebal teman-teman. Coba kita bandingkan dengan reel Okuma ya, reel Okuma yang kita bongkar tadi. Nah ini dimensi lebih besar Okuma ya, lebih dimensinya lebih lebar ya, lebih lebar. Tapi untuk ketebalan ini lebih tebal Seahawk ya, bisa dibandingkan. Jadi cetakan dari gigi drive gear
ini lebih tebal ya, lebih tebal Seahawk. Kalau untuk cuttingannya lebih rapi Okuma ya, lebih rapi Okuma untuk cuttingannya. Ini sama-sama berbahan zinc ya. Cuma kalau komponennya apa komponen zincnya di dalamnya ini ya nanti ditanya di perusahaannya ya. Kalau tebal samping ini sama-sama tebal nih, ya enggak? Sama-sama tebal nih. Oke, itu aja. Sekedar intermezzo saja karena kita tidak bisa membandingkan ini Okuma ini harga sekitar 900 sampai 1 jutaan, sedangkan ini Seahawk dari Real Shijutsu SE ini enggak sampai 1 juta, ini bahkan 500 sampai 600 ribuan aja. Jadi kita nggak bisa komparasi ya. Cuman ini kan sekedar informasi saja. Jadi ukuran gearnya ini ukuran gear 800, Real 800, ini ukuran gear 1000 ya. Oke. Kemudian kita lanjut buka Oke, tidak ada bearing. Oke, kita lanjut buka di bagian one way ya. Jadi sebelum membuka itu teman-teman harus hati-hati nih bagian ini nih, per ya. Oke, bagian penahan dari one way ini disupport oleh 3 buah baut ya. Ini bautnya lumayan panjang, jadi kemungkinan ini kuat. Kalau untuk masalah bahan baut ya kemungkinan ya pasti dari zinc, cuman ini kita harus banyak-banyak perawatan ya untuk mencegah yang namanya korosi. Oke, kita akan lepas. Hati-hati cara melepasnya itu ditahan, kemudian kita buka dari sisi sebelahnya ya. Oke, sudah terlepas, kita amankan. Ini jangan sampai sembarang jatuh, ini nggak boleh sembarang jatuh. Kalau kapan jatuh di tempat yang salah akan hilang dan tidak bisa digunakan. Oke, ini dia di support 1 bearing ya. Oke, di support 1 bearing, gear pinion gearnya, kemudian ini one way-nya. One way-nya ada housingnya ya teman-teman. Oh, housing dari bearing ya, bukan di housing one way. Jadi ini housing dari bearing. Oke, kemudian kita buka one way-nya. Hati-hati membuka one way ya, karena one way seperti ini jika terlepas ini akan terbongkar semua bagian-bagian dalamnya dan pemasangannya akan sulit ya. Oke. Ini dia one way. Oke, bearing ini saya tidak buka karena ini posisi masih baru, tapi nanti kita akan lakukan grease ya, lakukan pelumasan. Oke, ini dia bearingnya, ada 1 2 3 ya. Oke, kita ulang hitungnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau umpamanya dihitung dengan one way itu 8 ya. Oke, itulah tadi bongkar-bongkar untuk Real Shijutsu
special edition dari Real Seahawk ya. Jadi teman-teman seumpamanya ingin membeli Real Seahawk, teman-teman bisa melihat referensi dari video ini. Kemudian sedikit informasi ke saya, ini kayaknya saya curiga nih. Tadi kita sudah komparasi masalah, maksudnya kita sudah perbandingkan masalah ketebalan gear dengan Okuma. Saya penasaran, ini bodinya seperti bodi ukuran 1000 nih teman-teman. Oke, ini bodi. Oke, dimensinya hampir sama ya teman-teman. Ini ukuran 800, ini ukuran 0,1000. Jadi hampir sama ukuran 1000 ya. Baik, kita bedakan untuk spoolnya. Nah, ini spoolnya XP Short XT 20 LS ini lebih dangkal ya, sedangkan Shijutsu SE Special Edition ukuran 400 ini lebih panjang ya. Padahal ini ukuran 800, ini ukuran 1000 loh ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman mungkin dikhususkan ini untuk casting. Karena saya lihat ini model V, jadi lebih enak akan ke depan pada saat melakukan casting ya. Oke, itu aja. Baik, jadi inilah video bongkar-bongkar ya, sudah kita bongkar. Nah, kemudian kita sudah tahu bagian dalamnya, bearingnya ada 8 kalau dihitung dengan one way. Kemudian drag washernya nih, ini drag washernya nih, nantilah saya informasi lagi selanjutnya ya. Karena ini key washernya ada 2, sedangkan karbonnya ada 3. Oke, kemudian ini bahan gearnya ya, ada spacer 1. Jadi ini cukup tebal ya, jadi lebih mudah, lebih kuat. Nanti tergantung dari bahan. Nah, kalau punya bahannya bagus berarti dia lebih kuat. Oke, kemudian dari pinion gearnya ini kuningan, cuttingnya sangat bagus ya, cuttingnya sangat bagus. Kemudian rapi, ini lumayan rapi nih. Oke, lumayan rapi ya. Oke, kemudian berbentuk agak sedikit miring. Ini kemungkinan jadi ringan ya pada saat melakukan penggulungan. Baik, kita lanjut untuk pelumasan ya. Jadi walaupun reel baru, jadi kita tetap harus melumasi.
Baik teman-teman free fishing, jadi cukup sekian video pelumasan dan juga pembongkaran dari reel Shijutsu Special Edition nomor 800, ukuran 800 dari Seahawk. Oke, jadi semoga kedepannya video ini menjadi referensi untuk teman-teman untuk memilih apabila teman-teman ingin mengambil reel dari produk Shijutsu SE dari tim Seahawk. Oke, sampai di sini. Semoga ke depan teman-teman bisa terus memantau channel Free Fishing Boyerman, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar channel ini tetap berkembang dan juga bisa menghibur para teman-teman dan juga angler-angler se-Indonesia. Baik, itu saja yang saya informasikan. Saya tutup. Sampai jumpa.